Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus. Keluarga ini menolak wisuda dihapus. Ya kalau gitu saya nggak usah bantu kerohiman. Tidak ada pelatihan militer. Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan. Keluarga yang tidak mampu hari ini melahirkannya naik kelasnya sesar 25 juta. Masa harus terus-terusan 25 juta untuk melahirkan? Itu bisa bangun rumah itu. Ya, makanya berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup menafkahi dengan baik. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi belakangan ini kerap mendapat sorotan karena mengeluarkan gebrakan dalam kebijakan-kebijakannya, mulai dari penanganan banjir, kemudian pelajar yang bermasalah dikirim ke barak militer hingga KB pria atau vasektomi yang menjadi syarat penerima bansos di Jawa Barat. Lantas, bagaimana sentimen netizen menanggapi gebrakan Kang Deddy Mulyadi tersebut? Saat ini saya sedang bersama pakar sosial media dari Drone Emprit, Mas Ismail Fahmi. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mbak Sinta. Gimana, Mas? Kabarnya baik ya? Alhamdulillah, kabar baik. Oke, Mas. Hari ini kita akan membahas soal sentimen netizen ini terhadap gebrakan dan kebijakan-kebijakan yang dalam beberapa waktu terakhir ini menjadi sorotan netizen ya, Mas ya. Nah, di sini bagaimana Mas Fahmi ini menilai strategi komunikasi Gubernur Kang Deddy Mulyadi ini di media sosial sejauh ini, Mas? Pertama kita lihat dari data ya, dari data sentimen itu sangat positif kalau kita lihat dari media online ya. Misalnya kalau dari media online kita bisa lihat sentimen positif itu 69%, di mana apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi itu kan jadi pemberitaan. Nah, di pemberitaan itu cenderungnya positif. Ya. Media-media mengangkat secara positif. Ya. Kemudian kalau kita lihat juga di media sosial, sentimen positifnya itu 50%, negatifnya mungkin agak lebih tinggi, 38%. Ya. Itu artinya apa? Masih tetap lebih tinggi ya sentimen positifnya. Nanti Ya. kita bisa ulas tuh kenapa ada negatif. Nanti menunjukkan bahwa komunikasinya sangat efektif. Ya, dilihat baik dari media online maupun media sosial cenderung positif. Gitu. Nah, komunikasi yang saya lihat kenapa itu jadi positif, salah satunya kan kelihatan natural, dia punya prinsip. Prinsip dia misalnya salah satunya itu ketika lihat ada kerusakan alam, dia hubungkan itu ketika ngobrol dengan si pemilik villa yang dibongkar itu di puncak itu misalnya, ini melanggar, melawan hukum alam, dan lain-lain ya. Dan ketika membersihkan sungai, membersihkan villa lagi di tempat yang lain di Bandung, kayak gitu juga sama. Ya, ada suatu prinsip yang dia pegang, dan prinsip itu seperti kalau saya lihat di antara pemimpin sekarang kan mulai kurang ya Ya, pemimpin yang memimpin berdasarkan prinsip iya apapun betul. prinsipnya sering itu sifatnya pragmatis ya untuk kepentingan pribadi tapi prinsip itu ketika dijalankan itu kadang-kadang berat karena harus menegakkan sesuatu yang misalnya orang sering melanggar gitu jadi itu dia perlihatkan secara apa adanya. Nah, kalau itu kelihatannya ya, kalau kita lihat di video yang direkam oleh timnya, kemudian di-share, itu masyarakat melihat itu cukup natural gitu. Dan pola ini disukai oleh publik, dan memang ada pro dan kontra, makanya itu kita bisa lihat di media sosial, ternyata cukup tinggi juga sisi negatifnya itu sekitar 30% lebih itu. Iya, berarti dari penjelasan Mas Fahmi tadi, pendekatan beliau ini di media sosial cukup efektif ya, Mas ya, di dalam media sosial. Tapi kalau kita lihat, apakah pendekatan beliau ini efektif dalam menjangkau masyarakat Jawa Barat? Karena kan Kang Deddy ini kan sebagai pemimpin di Jawa Barat ya. Jadi pendekatan-pendekatan yang beliau lakukan ini kira-kira efektif atau tidak untuk menjangkau para masyarakat di Jawa Barat, Mas? Kemudian kalau kita lihat dari sisi masyarakat Jawa Barat, itu kan luas sekali ya, mulai dari Depok gitu ya, dari dekat dengan Jakarta sampai ke mana, ke Kuningan, kemana itu masih masih Jawa Barat. Jadi saking luasnya, artinya problem-problem juga cukup banyak yang ada kan itu. Dan apa yang ditampilkan itu kadang sifatnya masih lokal ya. Di Puncak, ya, kemudian di Bekasi, di beberapa tempat yang lain. Eh, dan ada beberapa yang sifatnya cukup luas impact-nya. Misalnya soal kebijakan tidak boleh wisuda. Itu kan bisa jadi di hampir semua sekolah kan bisa kena. Ya, betul. Jadi efektif atau tidak itu nanti bisa dilihat dari kebijakan itu mengena secara lokal beberapa kabupaten atau wilayah saja yang terdampak atau seluruh Jawa Barat.
Nah, ini yang nanti akan diuji. Beberapa memang jelas kalau seandainya ada problem yang sifatnya lokal itu kan bisa berimpact cukup luas. Misalnya kalau kalau pembangunan villa yang ada di puncak itu bisa berimpact di bawah-bawahnya. Jadi secara impact itu bisa dirasakan oleh masyarakat di bawahnya. Mereka merasa tenang, merasa terwakili, bisa melawan gubernurnya itu bisa melawan pemilik modal lah misalnya kayak gitu. Nah, tapi ini kan perlu waktu ya, perlu waktu. Yang ditampilkan itu kan biasanya sifatnya masih sementara, benar-benar Ya. berimpact enggak itu ke depan gitu. Eh, dan salah satu yang membuat impact luas itu kan kebijakan. Sudah diperlihatkan beberapa kebijakan, misalnya yang kecil lah, misalnya soal wisuda anak sekolah yang tidak perlu. Tapi yang sebetulnya kan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang lain, ya, kebijakan tentang bagaimana bisa meningkatkan jumlah tenaga kerja, kebijakan soal kemudahan atau dukungan kepada UMKM misalnya, dukungan kepada petani dan lain-lain. Kebijakan ini bisa luas dan itu bisa diturunkan dalam bentuk rencana RAPBD, ya, kemudian masuk, kemudian em, dari anggaran tadi kemudian menjadi program yang betul-betul bisa berjalan atau tidak. Nah, ini kan butuh waktu, ya. Saya kira, tapi untuk waktu yang singkat, gebrakan itu sudah cukup efektif saya lihat, dan waktu yang nanti akan membuktikan apakah benar-benar berimpact efektif tadi. Oke, jadi kita juga sedang menunggu ya, apakah kebijakan dan hal tersebut bisa berimpact jangka panjang gitu ya, Mas ya. Nah, kalau Mas Fahmi ini melihat, Kang Deddy ini kan sering memposting sebuah kegiatan atau bagaimana aktivitasnya sebagai Gubernur Jawa Barat ini di media sosial gitu. Jenis konten apa ya, Mas, yang paling berhasil menarik perhatian publik dari kebijakannya Kang Deddy ini? Kadang kan Kang Deddy juga aktif di YouTube, kemudian di Instagram, TikTok, dan lain sebagainya gitu. Kalau Mas Fahmi melihatnya seperti apa? Jadi beberapa kegiatan ya, sebutnya kan banyak yang dia posting tuh, tapi Iya, betul. bisa sebut sih beberapa yang cukup viral gitu. Misalnya pembongkaran villa yang ada di Puncak. Iya, Kemudian dialog dengan anak sekolah tadi, lulusan SMA tadi kan. iya, betul. Nah, itu. Kemudian juga soal isu yang kontroversial, soal vasektomi, ya. Jadi yang menjadi viral itu biasanya yang kontroversial. Soal dialog dengan si anak ini jadi kontroversial. Kenapa? Karena ternyata jadi pertanyaan, apakah ini natural atau settingan? Iya, Kenapa anak ini sebetulnya, apakah anak sekolah atau lulusan biasa saja, atau sebetulnya dia secara track record ternyata kok pernah ada di TV, pernah iya, jadi betul. yang iklan dan lain-lain. Jadi pertanyaan, nah, kontroversinya ada di situ gitu. Sebetulnya kalau dari sisi topik itu kan sudah bagus, disukain sama orang, masyarakat juga. Bagaimana supaya orang tua tidak terpaksa harus mengeluarkan biaya yang tidak perlu untuk wisuda. Ya, di Iya, luar pun juga nggak ada tuh wisuda untuk sekolah gitu ya. Di Indonesia aja yang ada. Dan ini sebetulnya secara common sense itu kena gitu. Tinggal penyajiannya, kenapa kok kemudian menghadirkan anak ini. Ini kemudian jadi kontroversi gitu. iya, Kemudian juga soal vasektomi. Jadinya kita agak agak blur ya, agak apa itu, fokus kita jadinya, tadinya kan rencana kan bagus untuk memberi bantuan ya kepada masyarakat miskin, itu kan kebijakan yang bagus, tapi iya, adanya syarat vasektomi ini menjadi kontroversial. Jadi iya, mungkin ada kebijakan-kebijakan yang lain, kegiatan yang lain yang kemudian diposting ya, tapi tidak seramai ini. Jadi kalau kita lihat dari beberapa yang ramai ini yang memang benar-benar sifatnya kontroversial, sesuatu yang baru, misalnya berani membongkar villa yang ada di puncak, itu kan sesuatu yang baru, sudah iya, dibangun, berani membongkar, itu dibongkar. sesuatu yang baru, belum pernah orang mungkin melihat dari pemimpin sebelumnya seberani itu gitu. Iya, Di sungai yang ada di Bekasi kayak gitu kan jadi lumayan viral juga itu. Gimana sebelumnya belum pernah melawan preman, nah ini kan iya. kontroversial gitu. Jadi banyak, tapi yang hal-hal sifatnya kontroversial dan menarik banyak orang, menarik perdebatan, itu yang biasanya lebih viral itu. Oke. Nah, tadi di awal Mas Fahmi ini juga sudah mention untuk sentimen netizen ya. Jadi ini ada sempat aku baca juga Mas, menurut postingan dari akun Drone Emprit Official di platform X, sentimen positif ini lebih dominan ya. Dari data yang kita bisa lihat itu media online sentimen positifnya itu 69%, kemudian negatifnya 6%. Memang agak berbeda jauh ya. Kemudian kalau untuk media sosial sendiri sentimen positifnya 50%, negatifnya 38%, dan sisanya itu netral. Nah, kalau dilihat, Mas, sentimen positif ini tidak terlalu jauh antara media online dan media sosial.
Kalau di media online tadi 69, media sosial 50. Jadi tidak terlalu jauh ya untuk jaraknya. Tapi kalau kita lihat untuk sentimen negatifnya ini terpaut jauh, sangat jauh Mas angkanya. Di media online ini sentimen negatifnya itu 6%, kemudian untuk di media sosial itu sentimen negatifnya 38%. Mengapa ya media sosial ini menunjukkan persentase negatif yang jauh lebih tinggi, Mas? Ya. Kalau kita lihat pertama dari media online dulu ya, yang positifnya paling tinggi, yang Iya, habis itu kan netral ya. Jadi betul. netral itu biasanya kan media berita ya, berita dia memberitakan secara netral dan kemudian yang sifatnya yang positif tadi. Karena banyak positif itu mungkin karena sejalan dengan kegiatan-kegiatan yang diunggah. Ramai juga di media sosial, ramai juga di media online. Nah, kenapa di media sosial ternyata negatifnya juga tinggi? Eh, Tingginya sentimen positif dan sentimen negatif itu menunjukkan apa? Itu merupakan sinyal adanya perpecahan pendapat, ya, opini terbelah antara yang positif dan negatif. Sementara kalau yang dari media sosial, media online kan cenderung positif atau netral Iya, saja. Netral itu tidak punya keberpihakan, lah, katakan hanya berita iya, saja. Cenderung positif karena memberitakan saja tanpa banyak memberitakan yang sifatnya kritik, ya, ketidakpuasan, ketidaksetujuan barangkali. Nah, kritik, ketidakpuasan, ketidaksetujuan, ada kecurigaan juga, itu adanya di media sosial. Jadi yang iya, salah satu yang membuat cukup ramai dan tinggi itu terakhir adalah dialog dengan Putri tadi, ya iya, misalnya itu sebetulnya kan positif, positif soal wisuda, ya, itu iya. bagaimana supaya tidak banyak biaya yang nggak perlu keluar. Tetapi adanya settingan dan lain-lain itu membuat apa? Publik jadinya ragu-ragu. Jangan-jangan ini lebih banyak pencitraan gitu. Ada Padahal sebetulnya kalau settingannya gitu ya, Mas ya? ya, pencitraan itu kan hal yang yang normal ya untuk Iya, memberitakan ya, dan itu betul. dalam ilmu komunikasi juga penting supaya sampai di publik. Cuma memang itu akan jadi pertanyaan di antara mereka yang kritis itu bisa langsung menyampaikan, Mbak. Kalau kita lihat di antara klaster ya, kemudian kita lihat lagi itu di analisis sentimen social network analisis ya dari peta jejaringnya. Itu ada klaster-klasternya. Klaster yang mereka kritis itu kan banyak para aktivis ya, para aktivis yang mereka biasanya bisa melihat kebijakan, bisa melihat esensi, bisa melihat di balik sesuatu yang sifatnya hanya yang viral, mereka tidak terbawa hanya yang hype-nya saja, mereka tuh bisa menyampaikan kritik-kritik dan inilah yang bisa memberikan sentimen negatif sampai 30% lebih itu gitu loh. Iya. Jadi nah sementara masyarakat umum dan mungkin juga fansnya, pendukungnya memberikan sentimen yang positif, dukungan ya positif kepada KDM ini. Oke, berarti kalau seperti ini, Mas, kalau misalkan dari perspektif media dimonitor gitu ya, eh, ada kan indikasi-indikasi bahwa isu-isu kontroversial yang diangkat ini bisa membangun engagement dan membangun citra sebuah public figure ya, termasuk dari Gubernur Jawa Barat ini ya. Meskipun itu mengandung resiko backlash atau penolakan dari publik. Kalau Mas Fahmi ini melihatnya seperti apa? Seperti apa? Karena kan eh, tadi kan Mas Fahmi menyebutkan ada perpecahan antara yang menerima dan ada penolakan. Kalau itu kan jatuhnya kalau dari gubernur itu sendiri berarti mereka mengambil resiko kan. Ada yang Hmm. menerima, ada yang menolak. Kalau dari Mas Fahmi seperti apa? Jadi kalau kalau mau jadi pemimpin itu kita nggak bisa memuaskan banyak pihak. Orang yang punya prinsip, punya jalan, pasti itu kan jatuh dan bangun. Ya, selama dia menjalankan prinsipnya dengan benar nih, nggak usah khawatir. Nah, sebab kalau pengen menyenangkan banyak orang, ya jangan jadi pemimpin kan. Jadi penjual es krim, itu semua orang pasti senang. Itu guyonannya kira-kira seperti itu. Jadi mereka pemimpin yang berani mengambil risiko. Mengambil risiko untuk dapat backlash, kritikan, karena dia megang prinsipnya. Itu malah bagus, ya. Tapi dengan catatan adalah dia mau mendengarkan. Jadi bukan hanya satu pihak saja, dia punya prinsip jalanin saja tapi nggak mau mendengarkan. Nah, orang memberikan kritik itu kan jadi masukan. Misalnya nih terkait dengan vasektomi, terkait dengan dialog dengan si anak tadi gitu. Banyak yang mengkritik bahwa itu settingan, bahwa itu dialognya itu satu arah kayak gitu. Nah, artinya kan kalau dia mau mendengarkan bisa dimasukkan berikutnya. Gimana caranya dialog bisa sampai dua arah? Gimana caranya supaya em, bukan hanya dari dia saja gitu kan dengarkan. Mungkin bisa dilihat contohnya dialog yang disukain banyak orang misalnya apa? Anies ya waktu Anies.
waktu capres waktu itu kan dia Ya, bikin dialog, ngumpul di dalam hall, kemudian ngobrol dengan petani secara rame-rame, mahasiswa ya, rame-rame, dengan tokoh-tokoh gitu, sehingga pemikirannya itu bisa diuji. Nah, kan salah satu kritiknya adalah ini kebijakan yang dilakukan itu berdasarkan kajian atau tidak, ya, ada landasan teorinya atau tidak, atau sekedar yang sifatnya impulsif saja gitu, karena ini sifatnya kontroversial kemudian diangkat gitu. Ini kan jadi pertanyaan netizen. Dan kalau Kadek mau mendengarkan, misalnya gitu, wah ini bagus nih. Saya punya prinsip, saya punya teori. Ayo siap, misalnya dialog dengan mahasiswa. Ya, dengan di hall kayak gitu kan banyak banyak kampus kan juga ya, di Bandung gitu, di Jawa Barat, ada di ITB, di Unpad, di mana-mana. Ngobrol dengan mereka, dibuka. Ini loh kebijakan saya. Ayo silakan mau tanya apa di situ. Nah, ini kan kritikan yang tadi direspon secara positif kalau dilakukan sehingga apa? Publik pun akhirnya sudah tahu bahwa yang dilakukan Deddy Mulyadi ini punya dasar pemikiran, ada common sense, ya, ada keberpihakan, ya, dan sudah punya pengalaman-pengalaman sebelumnya, dia punya contoh-contoh sebelumnya, dan itu akan bisa memberikan dukungan yang jauh lebih besar lagi kepada dia, gitu. Baik mereka yang tadinya nggak suka atau skeptis, akhirnya bisa mendukung kan, karena ya. adanya dialog tadi. Jadi saya kira nggak usah khawatir pemimpin itu untuk ngambil risiko dan apapun itu bisa jadiin masukan untuk membuat jadi lebih baik lagi gitu. Oke, Mas. Oke, dari data juga yang sudah saya baca melalui platform X dari Drone Emprit Official ini, tren pembahasan Kang Deddy ini terus meninggi ya Mas dalam 2 bulan terakhir ini di media sosial maupun di media online. Nah, terkhusus di dalam 1 minggu terakhir ini melesat gitu ya. Apa yang menjadi faktor utama di balik terus meningkatnya tren pembahasan Kang Deddy ini, Mas? Jadi kalau kita lihat ya dari data kenapa tuh tren naik di beberapa waktu yang terakhir itu kan karena Ya, ada isu ya, isunya beberapa kali muncul dan terutama yang menimbulkan pro dan kontra. Yang terakhir kalau dilihat kan soal eh, pertama soal soal ini kan soal apa itu isu wisuda anak sekolah ya. iya, Wisuda. Wisuda itu secara common sense itu memberatkan, ya. iya, Dan orang-orang pun yang nggak punya anak juga heran, kok bisa itu dari TK, SD, SMP, SMA itu ada wisuda segitu mahal gitu. iya Dan itu betul. hanya ada di Indonesia. Dan berani Kang Deddy itu untuk kemudian mendobrak kan, kayak tidak. Itu dapat dukungan positif. Dan yang kedua, dialognya ini akan menimbulkan perpecahan, menimbulkan apa sentimen yang terbelah kan gitu. Akhirnya Iya, jangan-jangan ini hanya settingan gitu. Yang tadinya udah positif jadi dapat negatif atau kritikan. Hmm. iya, Jadi kalau seandainya dia tidak dialog dengan putri ini, ya mungkin obrolannya naik biasa saja. Tapi begitu ada kontroversi, malah naiknya jadi double gini, gitu. iya, Jadi itu salah satu ya yang menyebabkan kenapa naik tinggi. Kedua adalah soal persyaratan untuk menerima bantuan harus ada vasektomi. Ini kan mendapatkan respon yang banyak dari banyak pihak, misalnya betul. dari MUI juga sama gitu kan, dari beberapa tokoh MUI yang ada aktif di media sosial menyampaikan bahwa kalau memang itu jadi syarat, kan kebanyakan umat Islam juga gitu, nggak boleh kemudian dia nggak boleh tidak punya keturunan misalnya kayak gitu, lebih baik jangan ambil gitu. Artinya eh, halnya positif sudah bagus memberikan bantuan, tapi sama ada kontroversinya tadi mirip kayak tadi, sehingga dia Iya, mendapatkan dua dua pola percakapan. Pertama percakapan dukungan, satu lagi percakapan yang sifatnya kritikan. iya, Double jadinya. Jadi kalau kita hanya lihat saja tren, kalau dihitung positif negatif ya jadi naik nih dalam katakan dalam 2 minggu terakhir ini gitu dari iya. isu-isu tadi. Oke, oke. Dari julukannya aja sudah gubernur konten gitu ya, Mas ya. Kalau menurut dari pandangan Mas Fahmi ini, eh, julukan gubernur konten ini sebenarnya bisa menjadi aset untuk membangun citra atau justru untuk kedepannya nanti bisa menjadi bumerang bagi Kang Deddy ini sendiri? Jadi sebetulnya kan kembali kayak tadi ya, pemimpin itu fokus ke prinsip sih. Menurut saya ya, dia punya prinsip, dia punya landasan, pengambilan kebijakan itu ada kajian atau pengalaman ya. Ada pemimpin yang dia punya insting gitu. Wah, ini nggak Ya, benar langsung dijalanin karena sudah punya pengalaman lama sampai jadi akhirnya ada instingnya juga. Ada yang menggunakan data, by data atau berdasarkan kajian sebelumnya. Nah, selama dia berdasarkan itu, go on gitu. Dan pola komunikasi itu kan bisa macam-macam. Bisa model yang kayak Kang Deddy tadi, selalu divideoin,
Datang ke masyarakat kecil yang penjual minuman keras tadi kan langsung dihajar itu viral gitu. Hal-hal kecil itu bisa jadi viral gitu ya. Ini jadi salah satu satu petakan untuk membuat diri terkenal itu jadi hal yang positif. Tetapi jadi gubernur kan nggak cukup itu kan. Kebijakannya seperti apa, grand design-nya seperti apa, mau dibawa kemana ini Jawa Barat gitu, pendidikannya, kesehatannya, terus kemudian juga aspek kesejahteraannya, infrastrukturnya dan lain-lain, mau kemana ini gitu, itu kan arahnya ke kebijakan besar. Nah, waktu yang singkat bisalah letupan-letupan kecil gitu yang disampaikan ya dari event-event tadi. Tapi akan dirasakan betul nggak? Tadi kan di pertanyaan awal, impact-nya seperti apa yang dirasakan? Dan impact itu bisa terasa luas di Jawa Barat. Kalau apa? Kalau ada cita-cita, visi dalam menjadi pemimpin, diwujudkan dalam bentuk perencanaan, ya, dan rencananya pun harus ada anggarannya kan. Jadi politik anggarannya ada. Oke, misalnya untuk membangun pendidikan, itu katanya oke, daripada ini untuk bantuan ormas misalnya kayak gitu, penting untuk membangun sekolah misalnya kayak gitu. Ini harus bentuk kebijakan gitu. Bagaimana realisasinya kayak gitu. Kemudian bagaimana untuk remaja, kenakalan remaja dan lain-lain. Sudah ada itu program bisa dibawa ke barak dan lain-lain. Itu seberapa seberapa dilakukan secara long term nanti kan. Evaluasinya akan seperti apa. Nah, ini yang nanti akan dilihat oleh masyarakat. Kalau ternyata itu hanya pencitraan, ya akan kelihatan bahwa ini nggak berimpact, hanya muncul habis itu selesai lagi, muncul selesai lagi gitu. Tapi kalau ini benar-benar kebijakan didukung sampai perencanaan, anggaran, eksekusi, nanti akan benar-benar terasa itu dampaknya. Ada perubahan besar di Jawa Barat. Perubahan di infrastrukturnya, perubahan di pendidikannya, kesehatannya, pekerjaannya dan lain-lain gitu. Oke, terima kasih Mas Fahmi atas waktunya hari ini mengenai obrolan sentimen netizen terhadap gebrakan kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih.